Apa kabar tulang punggung negara? Sehat? Dompetnya? Enggak? Sama. Negara sengaja apa enggak sih bikin warganya stres? Dikasih berita demak mulu saban hari. Ini pejabat nggak bisa lihat harta rakyat barang dikit apa? Semua mau diduitin. Lapangan padel mau dipajekin. Jualan online dipajekin. Amplop hajatan dipajekin. Medsos dipajak. Pokoknya mah di mana bumi dipijak, di situ rakyat dipajak. Ini lama-lama kita napas saya dipajak nih. Pokoknya mereka mah sangat kreatif kalau soal majak-memajak. Ada aja idenya. Dikit-dikit dipajak, dikit-dikit disita. Tanah nganggur 2 tahun belum diurus balik nama, disita. Aset warisan almarhum bapak emak kita kalau kagak ditempatin, kagak diurus, disita. Udah mah beli rumah mahal, warisan ortu diembat juga. Harta rakyat nganggur dikit disita. Tapi giliran rakyatnya nganggur bertahun-tahun, kagak dipeduliin. Rekening 3 bulan nganggur juga sama, dibekuin. Alasannya ngelindungin sistem keuangan nasional dari pencucian uang sama judol. Ya ilah pak, masa nggak bisa bedain sih mana transaksi emak-emak dagang daster sama dimsum sama transaksi judol miliaran ah? Masa nggak bisa bedain duit recehan sisa bansos sama duit hasil jaringan atau kartel ah? Kan ada Satgas anti pencucian uang ya nggak pak? Punya sistem deteksi pencucian, ada tim intelijen juga. Tapi kenapa identifikasi transaksi ilegal aja pakainya asas curiga? Sekelas negara asas curiga. Yaelah pak, rekening kita isinya cuma gaji UMR, duit simpenan nikah, tabungan pendidikan anak, apalagi duit hasil jual motor, sama dana darurat yang nggak seberapa buat kalau ada sakit-sakit atau mendadak bayar apa. Fokus aja no lurusin rekening gendutnya koruptor sama mafia judol, berani nggak? Sekarang mah menabung bukan lagi pangkal kaya, tapi pangkal diblokir. Gak ada sidang, gak ada pengadilan, tahu-tahu dibekuin, diblokir sepihak, gak ada peringatan. Capek-capek hidup bener, diperlakuin semena-mena. Ini rahangnya minta dibelokin biar pindah ke Baghdad apa gimana? Yang money laundry siapa, yang diribetin siapa? Mana habis diramein kebijakannya yang gak bijak itu gak lama dibatalin. Ketar-ketir, takut pada narik duitnya kali rame-rame. Main-main banget sama kebijakan. Cek ombak mulu lu, BMKG lu. Yang gak ngerugiin negara diblokir, yang jelas-jelas ngerugiin dibiarin. Dasar lu, kok bukan warteg. Katanya ini negara kaya, ditanam apa aja tumbuh subur, segala ada. Rakyatnya mau kudunya pada kaya-kaya. Tapi lihat noh, pada kaya kagak, kaya raya kagak, kayak orang stres Angka kemiskinan katanya menurun, kesejahteraan kita katanya meningkat. Masa sih? Ternyata menurun bukan karena rakyatnya betulan jadi sejahtera guys, tapi karena garis kemiskinannya yang dinaikin angkanya dari segini jadi segini, dinaikin 13.000. Jadi lu baru disebut kismin kalau pengeluaran lu sehari 20.000. Artinya kalau lu pada masih 25.000 pengeluarannya, lu belum kere. Yaelah pak, 25.000 bagi 3 kali makan dapat apa? Pagi energen, siang oki jelly drink, malamnya promah ha? Nasi telur aja di warteg udah ceban pak. Kalau 8.000 sekali makan mah nasi sama kuah sop doang, mana gizinya? Lagian emang hidup cuma makan doang ah? Kebutuhan lain-lain gimana? Sri Mulyani kalau disuruh ngatur duit 25.000 sehari mesti cukup juga keder. Makanya kalau yang 25.000 yang makannya nggak bergizi aja masih belum disebut miskin, gimana di bawah itu? Sakaratul maut. Di mana-mana kalau rakyatnya kismin, pemerintahnya ngebut pak, bikin solusi, lapangan kerja ke, subsidi ke, jaminan sosial ke, pelatihan usaha ke. Ini mah bukan diatasin masalahnya, malah diakalin scoringnya. Tapi tenang aja pak, insya Allah kita orang Indonesia mah akan selalu sabar pak, akan selalu terus bisa sabar bacain berita dari kelakuan antum-antum sekalian pak. Meskipun sambil ya Allah, ya Allah, ya Allah, azab mereka yang zalim ya Allah. Maling disebut koruptor, sebut aja maling. Maling tuh. Kenapa pencuri ayam disebut maling? Mencuri uang ratusan triliun, bahkan miliaran-miliaran sebelumnya disebut dengan koruptor. Dan kayaknya bangga pakai jaket korup, sebut maling. Selesai. Maaf, kata-kata yang langsung sehingga disebut pekerjaan kotor dengan kalimat kotor.
Deretan peti mati yang diselimuti merah putih. Bukan untuk pahlawan, tapi untuk lembaga-lembaga yang mati rasa. Yang mati bukan hanya fungsi, tapi juga rasa malu mereka. Negara ini sedang sakit, merdeka hanyalah dongeng sejarah. Negeri ini dirusak dan dihancurkan oleh pemerintahnya sendiri. Dunia harus tahu, inilah Indonesia, negeri terkorup di dunia. Pejabatnya hanya punya keahlian mencuri. Mereka ingin terlihat kaya tapi malas. Menteri-menteri psikopat. DPR-nya melindungi dan mewakili perampok. Lu tahu nggak negara mana yang makin hari makin nyiksa rakyatnya sampai pengen ngiris nadi sambil nyanyi lagu wajib? Ya jelas, kalian udah tau lah. Negara tai kucing rasa demokrasi yang dikelola sama gerombolan maling berseragam rapi. Pejabatnya goblok, congkak, rakus, tapi sok alim sok pahlawan. Bikin aturan asal ngeluarin iler, kagak ada logika, kagak ada nurani. Hidup rakyat dijadiin bahan eksperimen kayak kelinci lap, dipencet sana-sini, dicekek sana-sini, tapi disuruh bersyukur. Lah setan, hidup udah kayak dikencingin, tiap hari masih disuruh cium tangan. Kebijakan baru nongol kayak jerawat busuk, satu muncul, yang lama belum sembuh. Rekening nganggur 3 bulan dibekuin kayak rekening teroris. Tanah nganggur 2 tahun langsung disita kayak lu maling kuburan. Jualan online dipajakin kayak bandar sabu. Dan bentar lagi, lu posting meme di Instagram juga bakal disuruh bayar pajak. Negara udah bukan lagi tempat tinggal, tapi induk lintah paling jahanam. Apa aja yang bisa diperas. Mau tai lu bisa dijual, pasti dikeruk juga. Saking binalnya pemerintah nyari duit buat nutupin lubang korupsi para setan berdasi. Sementara orang nganggur bertahun-tahun dibiarin hidup kayak mayat nyusup di kuburan. Gak ada bantuan, gak ada solusi. Cuman dikasih motivasi sampah dari pejabat munafik. Tapi giliran pemilu disodorin kertas suara kayak anjing dikasih tulang. Dibilang beban negara, padahal beban sebenarnya itu pemerintah tolol yang kerjaannya ngabisin anggaran buat pelesiran sama pesta-pesta bangsat. Rakyat disuruh tahan lapar, tahan duka, tahan stres. Sementara pejabatnya makan enak sambil ngocok peraturan ngawur. Negara ini udah bukan rumah lagi, tapi kuburan massal buat harapan. Hukum tajam ke rakyat kecil, tumpul ke anjing-anjing elit yang ngerusak negara ini pelan-pelan. Polisi jadi algojo, tentara jadi tukang tutup mulut, DPR jadi tontonan lawak najis tiap rapat. Lu kritik dikit, ditangkep. Lu ngeluh dikit, dituduh makar. Padahal yang sebenarnya makar itu para brengsek yang ngerampok duit rakyat sambil nonton bokep di istana. Selamat ulang tahun yang ke-80. Makin tua, makin jadi sarkasme berjalan. Negara yang katanya merdeka, tapi rakyatnya masih dijajah oleh sistemnya sendiri. Merdeka dari penjajah luar, tapi tunduk ke penjajah dalam negeri yang berdasi dan berseragam. Mudah-mudahan di ulang tahun ini lu bisa ngaca. Karena kalau enggak, jangan salahin rakyat kalau suatu hari nanti ngeludahin bendera. Bukan karena bencinya ke merah